keadaan yang sehat. Hari ini anak-anak akan beribadah bersama dengan Miss Evi dan juga Miss Rani. Kita akan memuji Tuhan karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian Bapakku datang ingin sebelumnya, mari kita angkat pujian yang berkata, "Ku ingin dengar cerita." Tentang perbuatan Allah.
Terima kasih Bapak yang baik, sahabat kami anak-anak. Kami bersyukur karena di kesempatan ini kami masih diberikan waktu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelumnya kami mohon Engkau berkati setiap hati kami, agar firman Tuhan yang sebentar nanti kami dengar bersama-sama betul-betul kami mengerti, kami pahami, dan terlebih lagi Tuhan, biarlah lewat hikmat Tuhan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami dalam nama Yesus. Semua yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Suatu hari ada seorang Yahudi yang sedang berjalan keliling dari Yerusalem ke Yeriko. Namun tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok perampok. Ada orang yang lewat. Ayo, kita hadang dia dan merampas semua yang dia punya. Para perampok menghajar orang itu, menanggalkan dan mengambil pakaian dan barang miliknya, lalu pergi meninggalkan orang itu setengah mati dan tak berdaya. Tidak, tolong hentikan. Tidak, tolonglah saya. Selang waktu berlalu, seorang imam kebetulan berada di jalan yang sama. Tetapi ketika ia melihat orang Yahudi itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Oh, apa itu? Orang mati? Lebih baik saya lewat jalan ini. Dengan cara yang sama, seorang Lewi turun lewat jalan yang sama dengan yang imam itu ambil tadi. Dan sama seperti si imam, orang Lewi itu melewatinya dari seberang jalan ketika melihat orang itu. Orang yang malang, saya bahkan tidak bisa melihatnya. Kemudian seorang Samaria yang adalah musuh orang Yahudi juga lewat di jalan yang sama. Namun ketika ia melihat orang yang tak berdaya itu, ia kasihan kepadanya. Ya ampun, hal buruk telah terjadi pada orang malang ini. Saya harap ia masih hidup. Ia memar dan berdarah. Tolong bertahanlah Tuhan. Saya akan mencari penginapan terdekat. Kemudian ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang itu dapat beristirahat di penginapan untuk hari itu. Keesokan harinya, orang Samaria yang baik hati itu membawa uang 2 dinar dan menyerahkannya ke pemilik penginapan itu. Kemudian katanya, Tolong rawatlah dia. Saya akan mengganti biaya tambahan waktu saya kembali. "Wow, itu cerita yang luar biasa. Setuju anak-anak?" Walaupun orang Yahudi dan Samaria adalah musuh, hal itu tidak menghalanginya untuk menunjukkan cinta dan belas kasihan kepada orang Yahudi yang tak berdaya itu. Tahukah kalian anak-anak, Bapa kita di surga sama seperti orang Samaria di dalam cerita. Ia selalu penuh belas kasih dan sayang, sementara kita ini adalah musuhnya, orang berdosa. Kita benar-benar tidak berdaya, namun karena Allah kita adalah kasih dan penuh belas kasihan, Ia datang untuk menolong kita. Ia melakukan ini melalui putranya Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga akan disebut sebagai anak-anak Allah. Betapa luar biasanya itu kan? Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian menjadi anak-anak Allah? Jika kamu belum menerima pertolongan Allah melalui pribadi Yesus Kristus, sekarang inilah saatnya. Buka hati kalian kepada Allah dan terima keselamatan daripadanya. Bukannya memanggil kalian lagi musuh, Ia akan memanggil kalian sebagai anaknya. Oke, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di saat ini, mari kita terus bersyukur karena kasih Tuhan dalam hidup kita.
Sekali lagi kita angkat pujian, Yesus telah penolongku. Oke anak-anak yang hebat, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di saat ini, mari kita bersyukur karena Tuhan masih tetap ada bersama dengan kita dan menjadi penolong kita. Kita angkat pujian, Yesuslah penolongku. penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami di pagi ini. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Miss Rani boleh tetap tinggal dan hidup dalam hati kami, supaya kami juga boleh jadi terang dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, berkati guru-guru kami yang melaksanakan tugas di hari ini, berkati mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita dan membawa sekolah kami untuk lebih baik lagi ke depan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap papa mama kami dengan pekerjaan yang dilaksanakan dari hari ke hari yang sedang Tuhan percayakan. Biarlah pekerjaan mereka boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga kami. Kami berdoa juga Tuhan, berkati papa mama kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang daripada-Mu. Kami mau berdoa bagi kami semua, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, Tuhan berkati dengan kesehatan, kecerdasan yang daripada Tuhan menjadi bagian kami, kreativitas menjadi bagian kami, kekuatan, pertumbuhan yang baik menjadi bagian kami, dan yang paling penting kami boleh hidup menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Semua aktivitas belajar kami di sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak yang hebat, ibadah kita telah selesai. Terima kasih dan God bless you. Bye-bye.